Selamat hari Minggu adik-adik semua. Apa kabarnya nih? Semoga adik-adik yang ada di rumah senantiasa dalam keadaan yang sehat dan baik-baik bersama keluarga ya. Kak Janti juga di sini dalam keadaan yang sehat bersama keluarga karena penyertaan Tuhan. Nah adik-adik, hari ini Kak Janti akan memimpin ibadah sekolah minggu kita untuk kita bersama-sama mengangkat lagu-lagu pujian untuk menyukakan hati Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita secara online, kita mau bersatu di dalam doa meminta penyertaan Tuhan. Kak Janti undang adik-adik yang ada di rumah masing-masing dalam sikap yang doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan yang boleh mempertemukan kami kembali dalam ibadah sekolah minggu secara online pada hari ini. Tuhan, ajari kami di tempat kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, untuk duduk dengan tenang selama ibadah sekolah minggu berlangsung. Biarlah Tuhan yang ajar-ajari kami untuk mengangkat lagu pujian dengan sikap yang benar, agar setiap pujian yang kami bawakan boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan ajari juga kami Tuhan ketika firman Tuhan boleh diberitakan oleh kakak sekolah minggu, kami boleh duduk tenang dan mengerti setiap firman Tuhan yang disampaikan. Sehingga dalam hidup kami sehari-hari, kami boleh belajar untuk melakukan yang sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga kami pun selalu layak disebut sebagai anak-anak Kristus. Tuhan, ampuni jika ada perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, agar saat ini kami boleh layak mengikuti ibadah sekolah minggu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang langsung aja nih Kak Janti mau ajak adik-adik yang di rumah untuk mengangkat satu lagu pujian yang lagunya seperti ini. Senyum dan bermuka gembira. Adik-adik yang di rumah masih pada inget gak lagunya? Semoga masih pada inget ya. Dan kita mau sama-sama mengangkat lagu pujian itu dengan memancarkan wajah yang penuh sukacita. Sebab Tuhan selalu menyertai kita di saat dan kondisi apapun. Sebab itu kita yang selalu disertai dan diberkati Tuhan, kita juga harus belajar untuk memancarkan sukacita dimanapun kita berada. Ya adik-adik, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan puji wadia, bersuka cita semua, senyum gembira. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini dengan wajah yang penuh sukacita. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan puji waria, bersuka cita semua, senyum gembira. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan puji waria, bersuka cita semua, senyum gembira. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau langsung mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Kak Ivana Manurung. Adik-adik yang di rumah sudah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing dan dalam sikap yang baik dan tenang ya. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyambutnya dengan mengangkat satu lagu pujian, Yesus Kupanggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus
Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami hingga pada pagi hari ini. Ya Tuhan, terima kasih karena Tuhan masih membangunkan kami pada pagi hari ini dengan keadaan yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Ya Tuhan, sekarang kami bertemu ya Tuhan melalui video virtual ini untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang hadir dalam hati dan pikiran kami, agar kami boleh dapat fokus selama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Berkati juga ya Tuhan kakak sekolah minggu yang menyampaikan firman-Mu, agar firman Tuhan yang disampaikan boleh yang berkenan di hadapan-Mu saja. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh waktu firman Tuhan kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Sekarang mari kita buka Alkitab kita dari 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. Kita seperti biasa baca bareng-bareng ya. Adik-adik dari rumah, kakak dari sini. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Demikianlah firman Tuhan. Sekarang kita masuk ke pembahasan firman Tuhan kita. Yang pertama, kakak mau nanya dulu nih ke adik-adik. Adik-adik sayang nggak sama papa mamanya? Pastinya sayang semua kan? Kayaknya nggak ada deh yang nggak sayang sama papa mamanya kan? Pasti semuanya sayang. Nah, pertanyaan selanjutnya, gimana cara adik-adik nunjukin rasa sayangnya ke papa mama? Apakah dengan marah-marah atau dengan nggak nurut sama yang dibilangin papa mamanya? Enggak ya, pastinya adik-adik itu nunjukin rasa sayangnya itu dengan apa? Dengan mendengarkan atau mentaati papa mama, terus dengan
dengan apa, memeluk, mencium papa mamanya waktu lagi capek gitu kan, adik-adik datengin terus dipeluk. Terus atau dengan cara membantu papa mama mengerjakan pekerjaan rumah. Kalau adik-adik kan masih kecil, mungkin hal yang simple kayak merapikan tempat tidur. Nah, ada banyak cara ya adik-adik untuk menunjukkan rasa sayang adik-adik ke papa mama. Sekarang pertanyaan selanjutnya lagi, kalau sama Tuhan Yesus, adik-adik sayang nggak? Pastinya sayang juga kan? Aturannya kakak nggak usah nanya ya, karena pasti jawabannya iya. Nah, terus cara adik-adik nunjukin rasa sayang ke Tuhan Yesus itu gimana? Nah, dalam firman Tuhan kita hari ini itu dibilangin adik-adik kalau cara menunjukkan kalau kita ini sayang sama Tuhan itu adalah dengan hidup seperti Tuhan. Hah? Hidup seperti Tuhan? Maksudnya itu apa, Kak? Nah, hidup seperti Tuhan itu maksudnya kita hidup menjalani kegiatan adik-adik sehari-hari itu dengan mengikuti sifat-sifat Tuhan Yesus. Coba sebutin sifat Tuhan Yesus itu ada apa aja? Ada banyak ya. Tuhan Yesus itu pemaaf, Tuhan Yesus itu penyayang, Tuhan Yesus itu penyabar, Tuhan Yesus itu juga mendengarkan kehendak Bapaknya loh. Terus Tuhan Yesus itu apa? Murah hati, pemaaf, tidak mendendam. Banyak ya adik-adik, semua sifat baik itu ada dalam Tuhan Yesus. Nah, jadi dari firman Tuhan kita hari ini itu adik-adik diminta untuk menunjukkan rasa sayangnya kepada Tuhan Yesus dengan mengikuti sifat-sifat Tuhan Yesus yang mana semuanya adalah baik-baik, ya kan? Nah, poin selanjutnya di ayat pertama itu kan dibilang kalau kita ini disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, coba deh, tadi kan kakak bilang kalau kalau kita ini anaknya papa mama, berarti kita itu nurutnya sama papa mama kan, ya kan, taatnya sama papa mama. Nah, terus ini dibilang kalau kita ini anak-anak Allah, berarti kita harus taat kepada Allah, harus taat kepada Tuhan Yesus. Nah, cara kita nunjukin ketaatan kita itu gimana? Apa adik-adik udah ada yang tahu? Ya, cara nunjukin ketaatan kita itu kepada Tuhan adalah ya dengan menunjukkannya dari dalam diri kita adik-adik. Misalkan ya adik-adik nunjukinnya dari rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, terus apa? Melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan itu apa, Kak? Ya banyak. Ada membantu papa mama, membantu teman, menyayangi adik, terus memaafkan, mengasihi sesama, banyak ya. Nah, selanjutnya kita gabungin nih dari yang pertama tadi kakak bilang sama yang barusan kakak bilang. Kan tadi kakak bilang kalau cara kita menunjukkan kalau kita ini sayang sama Tuhan adalah dengan hidup mengikuti sifat-sifatnya Tuhan. Tadi kan udah kita sebutin kan sifat Tuhan itu apa aja. Nah, terus yang sebelumnya kakak bilang cara kita menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan adalah dengan taat kepada Tuhan, yang salah satunya adalah melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, kita gabung nih sekarang. Nah, adik-adik, kita menjalani kegiatan sehari-hari dengan meniru sifat-sifat Tuhan Yesus itu sama aja kita tuh udah menyenangkan hati Tuhan, ya kan? Karena kita itu ya udah hidup mengikuti caranya Tuhan Yesus hidup. Udah hidup dengan memaafkan sesama, mudah memaafkan, terus menyayangi sesama, terus apalagi tadi kakak bilang membantu teman, membantu papa mama, ya kan? Dan banyak hal-hal baik lainnya yang bisa adik-adik lakukan untuk menunjukkan rasa sayang dan rasa taat adik-adik kepada Tuhan Yesus. Nah, berarti kesimpulan firman Tuhan kita hari ini gimana? Yang pertama,
Cara kita menunjukkan rasa sayang kita kepada Tuhan itu adalah dengan menjalani kegiatan sehari-hari kita, menerapkan sifat-sifatnya Tuhan, sifat-sifat baiknya Tuhan, pemaaf, penyayang, dan sifat-sifat baik lainnya. Yang kedua itu cara kita menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan adalah dengan menyenangkan hati Tuhan, terus rajin membaca Alkitab, rajin berdoa. Dan yang ketiga, kesimpulannya adalah hidup seperti Tuhan Yesus, hidup mengikuti sifat-sifatnya Tuhan Yesus itu sama aja dengan menyenangkan hati Tuhan. Jadi, kalau kita mau menunjukkan rasa sayang dan rasa taat kita kepada Tuhan, yang perlu kita lakukan adalah melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan aja, yaitu mengasihi sesama, terus membantu papa mama, terus menolong teman yang kesusahan, terus tidak mendendam, pemaaf, dan sifat-sifat baik lainnya. Oke, firman Tuhan kita udah selesai. Sekarang sebelum kita masuk ke aktivitas, kakak mau menutup firman Tuhan kita hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Ayo semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita mau menutup firman Tuhan kita hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan telah menyertai kami di sepanjang waktu firman Tuhan kami pada pagi hari ini. Ya Tuhan, terima kasih karena kami masih boleh dapat mendengarkan firman Tuhan hari ini dengan baik. Ya Tuhan, kiranya firman-Mu yang telah kami dengar pada pagi hari ini boleh membantu kami, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami Tuhan agar kami boleh dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan saja. Ya Tuhan, sebelumnya juga kami mohon ampun bila selama mendengarkan firman Tuhan tadi mungkin kami tidak fokus. Kiranya Tuhan yang mau mengampuni kami atas kesalahan kami itu. Terima kasih Tuhan yang baik. Amin. Oke, sekarang kita masuk ke aktivitas. Oh ya, aktivitas dari kakak gampang kok. Kan tadi kalau adik-adik ngikutin firman Tuhannya dengan benar, pasti jawab ini cepet banget. Nah, aktivitasnya kakak cuma mau minta adik-adik buat nyebutin tiga hal dari sifat-sifat Tuhan Yesus yang udah adik-adik lakukan selama seminggu ini, selama 1 minggu ini. Boleh lebih dari 3 deh, minimal 3 ya. Misalkan kakak kasih contoh jawabannya, tapi nggak harus ini jawabannya. Adik-adik boleh cari jawaban yang lain. Contohnya itu apa? Adik-adik membantu mama menyiram tanaman. Nah, itu udah menjadi contoh dari 3 sifat yang kakak minta untuk adik-adik sebutkan. Nah, adik-adik boleh minta tolong ke papa mamanya untuk ngevideoin terus dikirim ke grup WhatsApp kelas kita. Nah, kalau masih kurang mengerti boleh minta bantuan ke papa mamanya juga ya untuk aktivitasnya. Oke, sekian dari kakak. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di minggu depan. Dadah. Adik-adik, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Ivana Manurung. Jangan lupa untuk mengerjakan aktivitas yang sudah diberikan ya. Sekarang Kak Janti mengajak adik-adik yang di rumah untuk mempersiapkan persembahannya. Dan adik-adik seperti biasa, adik-adik boleh minta tolong mama papa untuk memberikan persembahannya dengan mentransfernya hanya ke rekening gereja HKBP Stoyo. Ini nomor rekeningnya. Sambil mengumpulkan persembahan dan memaknai firman Tuhan pada hari ini, Kak Janti mau ajak adik-adik untuk mengangkat satu lagu pujian, Give Me Oil in My Lamp. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp,
land, keep me burning. Keep me burning to the King of Kings. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning to the King of Kings. Sing Hosanna. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Nah adik-adik, ibadah sekolah minggu kita pada hari ini sudah selesai. Tadi kita sudah sama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Lalu kita juga sama-sama sudah memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sekarang kita mau menutup ibadah sekolah minggu kita dalam doa. Adik-adik, Kak Jayanti akan pimpin doa dari sini. Lalu nanti di akhir doa Kak Jayanti, sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami ya, dari tempat kita masing-masing. Yuk adik-adik semua yang ada di rumah dalam sikap doa, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan yang boleh menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah setiap firman Tuhan yang boleh kami dengar, kami boleh memahaminya dengan baik, kami boleh belajar melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Juga biarlah pujian yang boleh kami naikkan boleh menjadi kesukaan bagi hati Tuhan. Tuhan, kami terus berdoa untuk bangsa Indonesia dan negara-negara yang ada di dunia. Tuhan berkati dan pulihkanlah kondisi setiap negara-negara dari pandemi ini. Namun kami juga berdoa Tuhan supaya iman kami, kerajinan kami dalam beribadah juga tidak kendor, tapi selalu rajin beribadah setiap waktu kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap para tenaga medis yang membantu dalam masa pandemi ini. Tuhan berkati mereka, beri mereka kekuatan agar boleh setia melayani setiap pasien-pasien yang terjangkit penyakit. Tuhan, berkati pasien-pasien yang bertambah, yang terkena penyakit, Tuhan yang boleh sembuhkan, Tuhan yang boleh pulihkan. Dan kami berdoa kalau ada saudara kami, keluarga kami, juga teman-teman terkasih kami yang sedang sakit, Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang sembuhkan. Tuhan, kami terus berdoa juga untuk keluarga kami masing-masing agar selalu dalam penyertaan kasih Tuhan. Tuhan, berkati kami untuk kami belajar menjadi terang, menjadi berkat dimanapun kami berada, walaupun kami masih kecil. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap dosa dan perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, supaya kami selalu layak disebut sebagai anak-anak Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik, mari kita menutup doa ini sambil mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, Kak Jayanti dan semua guru sekolah minggu kelas 1-2 mengucapkan selamat hari minggu untuk adik-adik yang di rumah bersama keluarga dan tetap dalam keadaan yang sehat-sehat. Dadah adik-adik, selamat hari minggu.